Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa didengar? Teman-teman, sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera selalu buat kita semua. Alhamdulillah, puji Tuhan hari ini kita bisa ketemu walaupun secara tidak langsung. Tetapi kegiatan Tech Center Expo 2021 ini mengeratkan kita satu sama lain untuk saling berkomunikasi. Dan puji Tuhan buat kita semua, sahabat-sahabat semua, dan tidak lupa salam dari Pak Kanwil, Pak Jahri, dan sahabat-sahabat yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, dan seluruh panitia yang telah meluangkan waktu untuk mensukseskan acara Tech Center Expo 2021. Ya, pada hari ini selamat datang Pak Darussalam di media Maya. Selamat datang. Terima kasih Pak Oscar. Ini Maya bisa kita datangkan nih lewat Maya Bapak. Ini luar biasa. Kalau Bapak ada di mana, tapi inilah kehebatan sekarang teknologi yang telah bisa mendekatkan kita, seperti Bu Lucia yang ada di Singkawang, sahabat-sahabat saya yang ada di manapun Anda berada, Tech Center yang ada di Ketapang, ada di Sambas, di Pontianak, Tech Center yang ada di Politeknik yang ada di Pontianak juga, termasuk Tech Center di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah kita bisa ketemu dan rasa senang kita bisa datangkan ya atau kita komunikasi dengan Pak Darussalam. Ini luar biasa nih Bapak, bukan sulit kita untuk menyatukan bisa ketemu pada hari ini. Untuk secara singkat saya coba gambarkan atau sampaikan Bapak Pak Darussalam ini merupakan manajer partner ETC ya, salam hormat saya. Ini CV beliau, jadi nggak perlu saya bacakan dan luar biasa ini ya di Master Degree European Tax International Law from Europe, Tax College di Catholic University Leuven dan Belgium, Tilburg University the Netherlands. Nah, kalau untuk kepakaran beliau, Pak Darussalam, sudah kami tidak ragukan lagi lah. Ya ini memang sudah selayaknya lah kita memang harus banyak belajar dari Pak Darussalam. Semua berkah ilmunya Pak, dan ini merupakan satu kehormatan buat kita. Dan samping itu juga materi yang kita akan Bapak sampaikan nanti merupakan salah satu bagaimana karir di bidang perpajakan di era Society 5.0 ini. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat saya dan salam hormat saya kepada Pak Direktorat Jenderal Pajak, ya, Pak Jahri dan kawan-kawan yang DP2 Humas dan kawan-kawan yang ada di Tech Center dan lain sebagainya, termasuk juga seluruh mahasiswa-mahasiswa dan relawan pajak yang dimanapun Anda berada. Mari kita simak beberapa hal nanti yang disampaikan oleh Pak Darussalam dengan waktu yang sangat terbatas nih Pak Darussalam. Mohon maaf sekali saya lebih senang nanti bisa lebih banyak diskusinya ya. Mungkin kawan-kawan nanti bagaimana ke depannya tentang karir yang sangat menantang dan karir juga yang berhubungan dengan IT, berkarir juga berhubungan dengan tingkat kesulitan pajak dan sebagainya. Tapi zaman now ya, orang hebat bayar pajak, Pak. Zaman now orang hebat ya harus bayar pajak. Kenapa? Karena pajak adalah dari kita untuk kita. Salam hormat buat semuanya. Mari kita dengarkan beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Darussalam tentang materi-materi yang akan mereka. Saya lebih senang nanti lebih banyak diskusinya ya. Diskusinya lebih banyak menarik sehingga ini merupakan hal yang langka buat kami di Kalimantan Barat, Pak. Kalau bisa live langsung Bapak kita datangkan diskusi, wah itu lebih menarik ya teman-teman dari Direktorat Pajak. Terima kasih semuanya bisa meluangkan waktu untuk ini. Alhamdulillah kami persilahkan kepada Pak Darussalam untuk menyampaikan materi dalam waktu yang kata panitia tadi Mas Mohes bilang sesingkat-singkatnya tapi jelas. Nah ini
Gimana Bapak untuk memberkati ini? Ya, kami persilakan Pak Darussalam tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh rekan-rekan yang ada di media online ini tanpa terkecuali. Kami persilakan Pak Darussalam. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Oscar Rinandi ya atas prolognya yang luar biasa ya, terlalu menyanjung ya, tidak seperti yang Bapak bayangkan, gambarkan ya seperti itu. Tetapi pertama-tama suara saya bisa didengar jelas ya Pak Oscar? Ya, yes. Bisa jelas ya Pak ya? Jelas. Oke. Pertama-tama saya akan menyapa, terima kasih kepada Bapak Kakanwil DJP Kalimantan Barat ya, Pak Ahmad Jamhari. Terima kasih telah mengundang saya untuk bisa diskusi bersama-sama teman-teman ya, teman-teman pembayar pajak ya, teman-teman relawan pajak, teman-teman tax center dan teman-teman di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat ya. Tidak lupa saya akan menyapa sahabat saya ya, Bapak Fadri Usman nih. Mana nih Pak Fadri Usman, ada suaranya? Bu, saya disapa, dilihatin gambarnya. Pak Fadri Usman, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Darus. Terima kasih banyak. Nih, Pak Fadri ini sahabat saya ya, selalu beliau di mana saya diundang. Terima kasih Pak Fadri ya atas kesempatan untuk diskusi bersama-sama dengan teman-teman di Kanwil DJP Kalimantan Barat. Oke. Izin slide saya bisa ditampilkan? Oke ya, saya mau nanya nih kepada teman-teman semua peserta ya, terutama teman-teman mahasiswa tax center ya di tax center di kampus-kampus di wilayah Kanwil Kalimantan Barat. Memang benar nih ingin berkarir di bidang perpajakan nih. Pak Oscar nih pertanyaan nih Pak, ada nggak berani jawab apa benar mau berkarir di bidang perpajakan? Itu pertanyaan dulu. Karena gini nih Pak Oscar, pengalaman saya sebagai managing partner salah satu kantor konsultan pajak, ketika saya mewawancarai para pelamar yang ingin bekerja di tempat saya atau magang di tempat saya, jadi saya buka magang juga. Pertanyaan pertama saya gini, berapa lama Anda kuat untuk baca dalam satu hari? Nah itu pertama dulu. Kedua pertanyaan saya, berapa uang yang sudah kalian keluarkan untuk beli atau untuk langganan hal-hal yang terkait dengan pelajaran pajak seperti itu. Nah, ada dua pertanyaan dan ini pun saya akan tanyakan ke teman-teman diskusi sini. Seberapa kuat Anda untuk sehari atau meluangkan waktu untuk belajar pajak dan seberapa besar uang yang sudah Anda keluarkan untuk membeli sesuatu terkait dengan misalnya buku-buku pajaknya. Karena kenapa? Mungkin Pak Fadri juga sudah tahu, teman-teman di pajak sudah tahu, apalagi Pak Oscar ya, pasti sudah tahu bahwa pajak itu sangat dinamis, benar ya Pak Oscar ya? Kalau saya nggak baca pajak sehari, nggak baca website pajak sehari, sepertinya saya sudah saya sudah ketinggalan isu-isu pajak ya, sedemikian banyak. Jadi ini masalah penting di pajak, sehingga saya ingin wanti-wanti kalau teman-teman jarang baca, tidak senang membaca, lantas tidak pernah mengeluarkan uang, tidak mau berkorban uangnya keluar untuk membaca hal-hal terkait dengan pajak, mendingan urungkan niat teman-teman untuk berkarir di bidang pajak, sehingga karena ini sangat kita berkarir di dunia perpajakan itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kekuatan untuk membaca seperti itu ya. Jadi masih sanggup ikut diskusi kita siang ini?
Kita lanjut. Kalau yang enggak ini, yang dua pertanyaan tadi tidak bisa menjawab, berarti ya sebenarnya kita tidak passion lah untuk berkarir di bidang pajak. Tapi saya yakin teman-teman yang hadir di sini itu kekuatannya untuk berkarir di bidang pajak, dan ini adalah kesempatan untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia, karena pajak adalah tulang punggung negara kita, dan saya ingin berkarir di bidang pajak karena saya ingin memberikan kontribusi terbaik saya bagi bangsa dan negara kita. Apalagi tadi Pak Oscar sudah bilang orang bangga Pak Oscar, tolong diulang Pak Oscar. Zaman now. Zaman now. Iya. Harus dapat. Ya, oke. Tolong slide pertama saya. Oke, masih prospek nggak berkarir di bidang pajak? Masih masih diinginkan oleh calon mertua nggak? Gitu. Kalau ketika Anda berkarir di bidang pajak seperti itu ya, masih membanggakan nggak berkarir di bidang pajak? Masih dilirik orang nggak ketika akan berkarir di bidang pajak? Oke. Saya ingin sampaikan pertama dari sisi kinerja pajak di Indonesia. Nah, dari sisi kinerja pajak di Indonesia, Anda harus bisa sampai kepada satu kesimpulan, apakah Anda ingin masuk berkarir di bidang pajak untuk membantu masalah perpajakan Indonesia, sehingga permasalahan perpajakan Indonesia dengan hadirnya saudara untuk terjun atau berprofesi di bidang pajak itu mudah-mudahan akan membantu sistem pajak Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke. Kalau kita bicara tax ratio sampai hari ini ya, tax ratio kita berdasarkan data report yang dikeluarkan OECD di tahun 2021 ya untuk tahun pajak 2019. Tax ratio kita di tahun 2020 itu masih di bawah 2 digit. Kita menempati posisi 3 besar, tapi 3 besar di bawah ya, di kawasan Asia Pasifik terhadap 24 negara yang di riset seperti itu. Artinya apa? Kita hanya unggul dari negara Laos, kita hanya unggul dari negara Bhutan. Gimana nih Pak Padri? Prihatin nggak kita Pak Padri? Dari 24 negara Asia Pasifik kita ada di nomor 3 Pak Padri. Mudah-mudahan acara siang ini menjadi pemantik ya, untuk kita berharap lah teman-teman semua yang hadir di sini untuk bisa memberikan kontribusinya. Bagaimana tax ratio kita ketika Anda berada di profesi pajak, Anda bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk meningkatkan tax ratio. Kedua, tax buoyancy. Tax buoyancy itu adalah seperti ini. Ketika ekonomi tumbuh 1, pertumbuhan pajak itu berapa gitu. Nah, artinya apa? Idealnya angkanya 1 atau di atas. Artinya gini, ketika ekonomi tumbuh 1, harusnya penerimaan pajak itu lebih besar dari 1. Faktanya di Indonesia selama 10 tahun hanya 0,83. Sehingga apa? Ketika ekonomi pulih, ekonomi naik, tidak memberikan kontribusi yang sama dengan kontribusinya terhadap ekonomi. Misalnya apa? Misalnya sektor pertanian nih Pak Oscar ya. Sektor pertanian itu kontribusinya terhadap produk domestik bruto kita itu 13,6%. Tetapi kontribusi pajaknya hanya 1,7%. Inilah fakta yang kita hadapi ya. Jadi negara kita belum tentu ketika terjadi booming di sektor pertanian itu kontribusinya terhadap pajak belum tentu se-booming kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Inilah fakta yang kita alami 10 tahun terakhir. Kepatuhan menyampaikan SPT 78%. Itu baru formal. Belum substansi. Belum masalah isinya benar atau tidak. Hanya patuh tepat atau tidak tepat lapor 78%. Lapor aja. Sejak 2009 target pajak tidak pernah tercapai. Padahal berdasarkan penelitian kami yang kami lakukan di tahun 2019, potensi pajak kita untuk PPAOP itu masih ada sekitar 58%. Oke. Potensi untuk PPH
untuk PPN itu 49% yang belum tergali. Potensi untuk PPA Badan 39%. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi di luar sana itu belum tergali, tapi bisa jadi ini bukan karena apa-apa, karena memang pemerintah faktanya di sektor pertanian tidak ingin memberatkan petani dengan memungut pajak. Makanya tadi saya bilang ya, kontribusi sektor pertanian karena kebijakan pemerintah misalnya tidak ingin mengenakan pajak atas sembako yang sekarang lagi ramai dibahas, sehingga memang udah usah bayar pajak. Jadi ini banyak hal mengapa tax ratio atau target kita nggak pernah tercapai. Oke. Sekarang kalian tuh ingin apa sih kalau umpamanya ingin berkarir di profesi perpajakan? Pertama ingin jadi ASN seperti Pak Fadri? Atau seperti saya, wira swasta, atau Pak Oscar? Kalau Pak Oscar apa? Sebagai apa nih Pak Oscar? Di pemerintahan atau tidak? Saya di pemerintahan, Pak, dibantukan di Akademi Perpajakan. Di pegawai, Pak? Ya, ASN ya, Pak ya? ASN. Ya, atau seperti Pak Oscar, jadi tenaga apa? Pendidik? Akademisi ya? Iya. Oke, fakta ya sekarang ya. Kita itu punya jumlah wajib pajak 46 juta dari total penduduk Indonesia yang sekarang sudah berapa ya? Sekarang berapa penduduk Indonesia ya? Pak Oscar? 260 juta lebih, Pak. 260 juta, mosok yang terdaftar sebagai WP 46 juta. Ini Pak Fadri pasti sedih melihat angka ini. Sedih, Pak. Benar-benar kami juga sedih. Gregetan, kok bisa gitu kan. Nah, ini tantangan-tantangan menarik untuk berprofesi. Wah, kalau gitu saya mau jadi pegawai pajak kalau lihat angka ini kan. Saya ini penasaran, mosok sih kok hanya 46 juta. Pantas lihat angka yang di bawah lagi, wajib SPT itu hanya 18,9. Lagi sedih lagi gitu ya. Makanya target pajak kita, tax ratio kita yang termasuk yang terendah di kawasan Asia Pasifik. Oke. Pegawai pajak nih dari laporan kinerja DJP tahun 2020 dan data BPS yang saya dapatkan jumlahnya 46.000. Saya nggak tahu ini ideal atau tidak. Jangan-jangan perlu dikurangi dengan bantuan teknologi nanti ya. Ini menarik ya. Sekarang pegawai pajak yang seperti apa sih yang dibutuhkan gitu kan? Apakah cukup dengan ilmu pajaknya doang atau tidak? Nanti kita bahas. Sekarang masalah konsultan pajak ini menarik ya. Konsultan pajak Indonesia itu jumlahnya sedikit pertengahan semester awal di 2020 itu hanya 5.500 ya. Jauh kalau kita bandingkan dengan apa? Jumlah penduduk Indonesia itu jumlahnya kalau di compare itu 1:48.000. Kalau kita lihat Jepang jumlah konsultan pajak 78.000, 1:1.600. Jerman jumlahnya 98.000. Italia jumlahnya 116.000, 1:520. Wah, Pak, kalau gitu saya akan berprofesi sebagai konsultan pajak aja untuk mengisi sangat sedikitnya jumlah konsultan pajak Indonesia, ingin membantu wajib pajak seperti itu. Sementara akademisi, tidak semua kampus punya jurusan perpajakan. Benar ya Pak Oscar? Benar Pak. Atau berprofesi lainnya, seperti jadi pengamat. Ya. Wah, pengamat Nyambi, Pak. Kalau pengamat nggak ada duitnya Pak, nggak mau jadi pengamat katanya kan gitu. Ya terserah lah. Tapi ini data-data, ini pilihan ya, ini pilihan. Sektor-sektor mana yang Anda bisa milih? Apakah di pemerintahan, atau di perusahaan, atau sebagai konsultan pajak, atau sebagai akademisi seperti Pak Oscar. Oke, pilihan bagi Anda. Oke, tapi next. Anda harus memilih, tapi Anda harus punya kemampuan. Pertama, tadi saya sampaikan ya, ini data mendukung. Saya pikir dilewatin aja, udah kita bahas ya. Kita sangat kekurangan konsultan pajak. Nah, sekarang begini nih ya. Pak, kalau saya ingin terjun di profesi pajak, saya harus belajar ilmu apa sih? Kalau Pak Oscar dari lulusan apa Pak? Studinya apa Pak? Studi apa background keilmuannya akuntansi, ekonomi? Akuntansi Pak. Saya akuntansi privat sektor, akuntansi public sektor. Oke, saya mau tanya ini, apakah profesi di bidang pajak ini hanya milik jurusan tertentu saja? Apakah milik akuntansi? Apakah milik teman-teman lulusan ekonomi atau teman-teman lulusan hukum?
dalam konteks ini tidak boleh saling klaim ya. Semua akunting nggak boleh mengklaim bahwa untuk pajak ini adalah klaim dari jurusan saya, nggak boleh. Karena apa? Terutang dan tidak terutangnya pajak kan atas dasar hukum, benar kan? Ya, benar, Pak. Kalau sesuatu bilang ini terutang, ya terutang atas dasar hukum. Kalau bilang nggak terutang, mau akuntansinya ngitungnya berapa menghasilkan 1 miliar, kalau nggak terutang, Ya nggak ngaruh, Pak. ya, jadi ketika saudara ingin berprofesi di bidang pajak, itu pada dasarnya pajak itu adalah multidisiplin ilmu. Oke ya. Jadi ilmu apapun yang sebenarnya bisa untuk berprofesi di bidang pajak, cuma memang basic keilmuannya adalah akuntansi, ekonomi, dan hukum. Ini ilmu basic perpajakan. Tetapi ya, hukum, ekonomi, dan akuntansi itu akan menjadi masa lalu ya. Keilmuan yang bakal kalau seseorang terjun di pajak tidak menguasai teknologi, saya bisa pastikan Anda jangan coba-coba untuk terjun ke bisnis ini, karena teknologi akan berperan, teknologi yang akan menggantikan kita. Teknologi yang terotomasi seperti robot itu akan menggantikan peran, misalnya kalau Anda akan berprofesi di bidang pajak. Suatu hari nanti ada banyak pekerjaan di bidang perpajakan akan tergantikan oleh robot. Percaya? Tidak percaya? Oke, kita ke slide berikutnya. Tetapi, sebelum saya sampai ke slide tentang teknologi menggantikan ahli pajak, saya ingin menyatakan, Pak, ada yang protes kepada saya. Ini Pak Oscar cerita menarik nih ya. Ketika saya memutuskan untuk ke luar negeri, saya diprotes. Ada banyak teman protes saya. Kenapa Darussalam harus misalnya ke luar negeri, ke Eropa untuk belajar pajak? Kan pajaknya Eropa sama Indonesia berbeda katanya. Anda belajar pajak di sana kan nggak bisa diaplikasikan di Indonesia karena hukum pajaknya beda. Jangan salah. Ada hal-hal tertentu ya. Panduan hukum pajak itu bersifat universal atau bersifat berlaku umum secara internasional, di mana masing-masing negara itu harus mengadopsi kesepakatan yang menjadi hukum pajak secara internal. Apa itu? Dua mata kuliah adalah pajak internasional dan transfer pricing. Jadi apa? Ketika teman-teman menguasai dua keilmuan ini, teman-teman bisa kerja di Singapura, bisa kerja di Malaysia karena panduannya sama. Ya, teman-teman bisa kerja di Eropa dengan menguasai pajak internal transfer. Karena di setiap negara panduan dasarnya adalah sama. Karena di suatu negara ketika mereka mengaplikasikan hukum pajak internasional atau transfer pricing, dia harus mengadopsi yang sudah menjadi kesepakatan secara internasional seperti itu. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan profesi di bidang pajak secara internasional. Nah, selanjutnya, pajak dan teknologi. Teman-teman sudah lihat gambar saya? Siap yang hari ini masih berprofesi di bidang pajak, kelak di kemudian hari akan tergantikan dengan apa yang dinamakan taksalogis ya. Jadi apa itu taksalogis? Adalah ahli pajak yang menguasai teknologi, yang dibantu dengan teknologi akan menggantikan orang yang ahli pajak saat ini. Karena apa? Admin dan sebagainya, aturan semua sudah disiapkan secara otomatis ya. Kita tinggal lihat, sehingga ya bisa jadi ada beberapa keahlian pajak itu bisa hilang, bahkan diprediksi keahlian pajak yang hanya tinggal di masa yang akan datang adalah pengacara pajak, karena dia harus hadir di pengadilan pajak, harus berargumentasi di pengadilan pajak, sehingga banyak yang memprediksi keahlian pajak yang tersisa kelak di kemudian hari hanya pengacara pajak. Setuju atau tidak setuju, nanti kita diskusi. Oke? Oke, nah sekarang slide berikutnya.
Saya yakin ada teman-teman di sini sebagian besar sekarang sedang bekerja di DJP Kanwil Jakarta, Kanwil Kalimantan Barat, oke? Dengan kehadiran robot atau mesin terotomatisasi ini, kira-kira ada nggak pengaruhnya di impact di penerimaan perpajakan? Kira-kira ada nggak? Saya kasih contoh. Misalnya sehari ini dilakukan pekerjaan oleh manusia. Si manusia katakan Ibu A digambar ini. Ibu A ketika memberikan pelayanan, memberikan jasa-jasa perpajakan, itu dia ketika digaji dapat ini enggak? Dipotong PPh 21 enggak? Oke kan, dipotong kan si ibu ini kan. Nah sekarang andai kata nih tugas si ibu tuh bisa tergantikan dengan robot atau mesin yang terotomatisasi. Si robot terima gaji enggak? Enggak kan? Sehingga apa yang terjadi? Negara DJP Kalimantan Barat ya, kalau ada perusahaan-perusahaannya sudah menggantikan tuh pegawai pajaknya dengan robot, akan kehilangan PPh 21 loh Pak Pajak. Itu satu ya. Kedua, kalau ibu ini manusia ibu, ketika dia dapat gaji katakan dapat gaji 100 juta dipotong katakan berapa lah ya, 30% lah katakan. Sisa gajinya 700 juta. Tadi gajinya 100 juta dipotong 30%, sisa gajinya 70 juta. 70 juta dia belanjakan nggak? Iya dong. Ketika belanja dia apa? Bayar PPN kan? PPN. Nah, PPN ketika itu berkurang. dikembalikan oleh robot, robot belanja nggak Pak? Belanja baju nggak Pak robot? Belanja makanan nggak untuk dikenain pajak baru? Nggak, sehingga apa? PPN-nya hilang nggak? Hilang juga Pak Oscar ya. Nah sekarang bagaimana? Robot itu kan perlu investasi kan? Misalnya ada investasi kan ada biaya penyusutan kan Pak? Ya, akumulasi penyusutan nanti kita bilang. Nah, penyusutan itu kan sebagai faktor pengurang biaya kan? Biaya. Berarti mengurangi PPh 25 juga kan? 25 PPh. Jadi kalau ada robot yang susah bukan kita juga, tetapi negara juga susah. akan terkikis penerimaan pajaknya loh Pak Fadri. PPh 21 bisa hilang, PPh 25 bisa turun karena ada faktor biaya. PPN bisa turun. Nah, gimana nih? Makanya nih ya teman-teman semua, di dunia ini sekarang ada diskusi nih Pak Oscar. Robot perlu dipajaki nggak kalau gitu? Perlu, Pak. Menarik kan Pak Fadri? Jadi sekarang tuh ada diskusi, robot tuh harusnya dipajaki juga seperti manusia. Kalau tidak, negara akan kehilangan potensi penerimaan pajak. Seperti itu. Saya nggak tahu di diskusinya hasilnya seperti itu. Tapi Indonesia, saya nggak. Nanti kita diskusi lah. Teman-teman pajak sepakat nggak kalau nanti andai kata benar-benar robot tuh di tahun 2025 tuh 52% ya pekerjaan manusia bisa ditangani oleh robot. Berarti separuh kita yang hadir hari ini ada 400 orang, 200 akan kehilangan pekerjaan karena digantikan robot. Sudah siap untuk digantikan dengan robot? Siap nggak siap? Harus siap, Pak. Bisa jadi kita yang kena nih Pak Oscar. Benar, Pak. Dampaknya terasa nanti, berpengaruh pada level semua. Ya, menarik kan? Nah, oleh karena itu slide terakhir nih Pak Oscar nih sebagai pendidik, sebagai dosen pengajar, harus ada perubahan paradigma pembelajaran pajak kalau kita ingin tidak tergantikan oleh robot. Pertama, belajar pajak harus multidisiplin ilmu. Tidak boleh pajak adalah ilmunya akuntansi. Pajak adalah ilmunya hukum, tidak boleh saling klaim. Oke? Sehingga idealnya jurusan perpajakan itu adalah join program antara fakultas hukum, fakultas ekonomi, ya, fakultas teknik, fakultas administrasi. Sehingga kalau di Indonesia pajak masih biasanya banyak di bawah akuntansi, ya, itu sebenarnya tidak ideal. Saya nggak tahu di kampusnya Pak Oscar, pajak itu ada di mana, di bawah mana Pak Oscar? Sendiri Pak, dia rumpun sendiri. Ya. Idealnya berdiri sendiri, tetapi multidisiplin Pak situ. Ya, multidisiplin ilmunya ada, ilmu hukum, dia wajib paham
ilmu komputer, dia juga harus IT, juga harus paham karena semuanya udah bergeser ke sana Pak kan. Terus juga dia harus paham tentang etika Pak. Ketika dalam pelayanan kita, kalau pelayanan itu kan juga tidak menutup kemungkinan mereka kan, kalau anak-anak dari kita kan lebih banyak di WP Pak. Tapi kalau misal teman-teman anak-anak didik kita di STAN kan biasa di YP. Jadi bagaimana membangun etika komunikasi di dalam bekerja itu sangat penting. Nah, ini juga multi paradigma ilmu lah kalau Oke, terima kasih ya Pak Oscar tadi sudah menjelaskan ya bagaimana di praktik memang seperti itu. Kedua, mempelajari pajak dengan perbandingan negara lainnya. Ini sangat penting buat teman-teman karena waktu saya berangkat sekolah ke Eropa, saya dipertanyakan di nomor 2 ini. Oh, saya bilang transfer pricing pajak internasional saya bisa pakai putusan-putusan ya pengadilan pajak di negara-negara Eropa karena sama. Saya bisa pakai di Indonesia gitu loh. Jadi ada hal-hal jenis pajak tertentu itu kita bisa pakai itu hasil putusan pengadilan pajak di negara lain untuk kita bisa pakai di sini karena rumusannya hampir sama. Ketiga, yang penting belajar pajak itu harus dengan studi kasus ya. Study ya. Pak, bagaimana cara mendapatkan kasus itu ke pengadilan pajak? Sudah terbuka ya, sudah di-upload semua putusan pengadilan, tinggal diklik. Anda sudah dapatkan banyak pelajaran dari studi-studi kasus, bagaimana DJP berpendapat, bagaimana wajib pajak berpendapat, bagaimana konsultannya berpendapat. Itu ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ketika Anda belajar dari hasil-hasil putusan pengadilan pajaknya. Dari situ Anda akan jadi pemenang, Anda akan menjadi orang hebat. 4, jangan gaptek. Umur saya, umur Pak Fadri itu kalau suruh buka HP yang canggih itu juga percuma, beli HP yang harganya puluhan juta itu nggak penting ya, nggak bisa, kita nggak bisa manfaatkan. Pajak harus dibantu dipelajari dengan teknologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tadi karena saya sudah dipesankan oleh moderator Pak Oscar, kita perbanyak dengan tanya jawab praktik Pak, bagaimana untuk berkarir di bidang pajak ya, seperti apa dan harus bagaimana mempersiapkan diri, kira-kira gajinya berapa sih Pak gitu. Kalau saya kerja di tempat Pak Darussalam dapat gaji berapa Pak? Saya akan buka, saya nggak akan tutup-tutupi ya. Silakan, waktu saya kembalikan kepada Pak Oscar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih, singkat, padat, jelas dan menarik serta menantang nih Pak pertanyaannya. Kalau saya sih mengeliti untuk mengkupas, mengulik lebih lanjut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Ini coba banyak sih yang masuk nih Pak ya. Tapi kita coba sortir, ada beberapa yang bisa kita dulukan. Nanti kalau ada waktu nanti kita tambah deh, Saya yakin suatu saat kalau kurang terpuaskan kita undang deh Pak Darussalam nanti ke sini. Gantung Pak Fadri Pak. Ya, baik Pak Haji, Pak Ambil kawan teman lah semuanya, saya udah paham. Saya diundang oleh Pak Fadri akan berangkat Pak. Kita Pak Fadri ya. Harus itu hadir di Kalimantan Barat ya Pak Oscar ya. Iya, gitu udah lama ngulik-ngulik. Akhirnya ya dapat juga lah. Bakal rame itu Pak Oscar. Iya, saya yakin ya. Kita kupas tuntas. Nanti kalau ntar kayak kemarin deh bareng sama Pak Mandiasmo, nanti kita undang juga IAI Pusat gitu kan, sama Pak Riono kan. Kebetulan kita di IAI juga Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol, nanti teman-teman dari lawyer juga kita undang deh. Bakal rame deh. Ya, saya yakin itu. Tapi kita doakan semua sehat, sukses sampai menunggu pertanyaan ini masuk Pak. Ini menarik Pak Darussalam, Pak Fajri juga kawan-kawan semua. Ini dari teman-teman dari Michael Krismon. Nah, ini menarik nih, Michael Krismon. Krisis moneter mungkin ya waktu itu lahir nih. Dari Unitas Pancabakti Pontianak. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat khususnya di Tax Center Expo agar masyarakat patuh pajak, Pak? Ini yang pertama, ya. Di Krismon nih, Michael. Terus yang kedua dari Cisa Carrera dari Universitas Tanjung Pura. Jadi pertanyaannya adalah
seperti apa yang dikatakan Bapak di awal tadi, pajak itu dinamis, Pak. Dan diperlukan sikap yang rajin baca. Wah, ini kalau ini mutas ini seperti di surah nih, Al-Iqra, suruh baca kita pinter, seperti di Alkitab juga, kitab Kejadian harus baca gitu kan. Terus selain itu, hal tersebut apa tantangan yang harus dihadapi para kaum milenial yang ingin berkarir di bidang perpajakan? Ini pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, ini dari STIE, ini ada beberapa nih, STIE STIE Pontianak nih. Erika Budiarti, pertanyaannya, apakah sertifikasi Certified Technician dari Asosiasi Teknik Perpajakan Indonesia atau ATPI bisa digunakan untuk memenuhi persyaratan sebagai kuasa wajib pajak? Nah, ini beripet pun bisa kalau tapi nanti ini 3 Pak, ini 3 dulu Pak. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita ada waktu nanti ditambah lagi nih Pak. Silakan Pak Darussalam. Oke, terima kasih Pak Oscar. Pertanyaan pertama, intinya bagaimana menciptakan masyarakat yang peduli dan patuh pajak ini. Ini harusnya pertanyaannya ke Pak Padri ini kan ya. Bisa hari-hari melakukan edukasi, diseminisasi ya, sosialisasi dan inklusi pajak gitu ya. Inklusi pajak. Nah, saya barusan tadi seminar ya di kampus UII ya, Universitas Islam Indonesia di Jogja. Nah, kebetulan tadi juga bareng Pak Mardiasmo ya. Sebenarnya masalah pajak di Indonesia itu secara fundamental apa sih? Karena saya sedih nih Pak Padri sama Pak Oscar ya. Pajak itu selalu kok dikambing hitamkan gitu. Ketika Iya, bisnis saya gagal nih gara-gara pajak nih, gara-gara PPN nih, gara-gara PPH. Dan saya tertarik dengan salah satu tadi ya, salah satu narasumber itu mantan wali kota Jogja. Nah sekarang pada dasarnya memang seorang pebisnis. Pengusaha beliau Pak. Ya. Pada dasarnya sekarang kembali lagi setelah pensiun setelah tidak jadi wali kota lagi, kembali menggeluti dunia bisnis yang sempat ditinggalkan. Dari pernyataan beliau itu sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan satu bisnis itu sukses dan satu bisnis itu gagal. Jadi tidak benar ya pajak itu menjadi seolah-olah kok dijadiin kambing hitam yang kerok seperti itu. Nah, ini nanti ada yang salah kan dalam konteks bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat di Indonesia. Nah, kalau menurut pendapat saya harusnya itu semua institusi pemerintah, semua kementerian pemerintah, semua kelembagaan pemerintah itu yang memanfaatkan APBN. APBN itu kan juga 80% dananya dari pajak, itu harus mengumumkan misalnya vaksin ya di daerah tertentu, vaksin ini dibiayai dari pajak Anda yang bayar. Kan harusnya begitu Pak Padri kan ya. Jangan diklaim ini vaksin dari A, dari B, dari C, nggak boleh. Gedung-gedung itu kalau boleh saya bilang itu dikasih plang, gedung ini dibayar dari pajak Anda. Jembatan apa nih di Pontianak dibiayai dari pajak Anda, sehingga pajak itu dirasakan oleh masyarakat, sehingga ketika bicara pajak orang udah merasa oh manfaat pajak demikian besar. Nah faktanya sekarang kan masalahnya DJP itu suruh sosialisasi sendirian tuh Pak Padri itu kan sementara yang lain institusi yang mendapatkan manfaat tidak ngomong apa-apa. Ini menjadi masalah besar kan seperti itu. Jadi pajak harus disosialisasikan oleh semua penerima manfaat pajak yang dikucurkan dari APBN seperti itu sejak usia dini ya. Inilah yang disebut sebagai inklusi pajak sehingga saya tadi kasih contoh Finlandia Pak Oscar. Finlandia itu pajaknya tinggi. Luar biasa Pak. PPN-nya 24%. 24% tuh. Ya. PPH-nya 48%, tetapi terpilih sebagai negara paling bahagia di dunia. Berarti apa? Mau pajaknya besar ya tetap bahagia. Karena apa? Pajaknya memang dirasakan manfaatnya ya.
edukasi pajaknya bagus, sehingga yang terjadi banyak pengalaman di Eropa ketika ada kenaikan tarif pajak dan sebagainya, itu disosialisasikan dengan baik bahwa pajak ini akan menjadi bentuknya jembatan, menjadi bentuknya jalan, masyarakat santai-santai aja kalau tarif pajak itu dinaikkan ya. Nah, di Indonesia bisa mencontoh lah hal-hal yang bagus tuh, di Jerman seperti itu, di Australia seperti itu. Jadi pemerintahnya bisa menjelaskan bahwa pajak ini akan kembali ke Anda dalam bentuk ini, bentuk ini, bentuk itu. Ketika ada isu kenaikan PPN misalnya di sekarang ini yang rencana dari 10 menjadi 12 menjadi hal biasa karena nggak ada masalah. Saya akan menikmati apa yang saya bayar. Seperti itu Pak Oscar, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana seorang milenial untuk bisa berkarir dan berhasil di profesi bidang pajak? Yaitu tadi sudah saya sampaikan, dimulai dari pendidikan pajaknya, di kampus pajaknya itu kan pajak harus dipelajari dalam 4 hal tadi. Multidisiplin ilmu, studi kasus, perbandingan dengan negara lain, dan teknologi. Seperti itu ya. Itu yang harus disiapkan ketika Anda mau belajar pajak. Pertanyaan ketiga, boleh nggak saya punya sertifikasi? Yang penting berdasarkan PP 74 tahun 2011 adalah kalau dan kita mengingat di pasal 32 Undang-Undang KUP, siapa yang boleh menjadi kuasa wajib pajak adalah mereka yang mempunyai keahlian pajak. Siapa yang mempunyai keahlian pajak? PP 74 2011 menjelaskan lulusan perguruan tinggi di bidang perpajakan itu boleh, bahkan brevet pajak yang tidak terdaftar dimanapun juga Anda punya sertifikat itu juga boleh. Itu berdasarkan PP 74 yang sudah diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah nomor 63 atau 68 seperti itu ya. Oke, 3 pertanyaan sudah saya sampaikan. Pak, berapa sih Pak fresh graduate untuk bekerja di pajak di konsultan pajak yang Bapak kelola seperti itu? Misal ada nggak pertanyaan seperti itu? Ada nanti yang nanya, mungkin teman-teman yang lain Pak, mungkin dosen tuh yang nanya tuh nanti. Oke, sekarang saya boleh nanya nggak kebalik? Saya kasih buku, buku bagi yang mau jawab pertanyaan saya. Nanti tolong Pak Oscar catatkan, nanti saya di WA ya. Siap Pak. Terkait dengan materi saya, kira-kira mungkin nggak pekerjaan konsultan pajak, pekerjaan pegawai negeri di bidang perpajakan suatu saat tergantikan dengan robot atau dengan kata lain mesin yang terotomisasi seperti itu. Silakan, siapa yang mau jawab saya kasih 1 buku. Nah, gantian saya nanya sekarang. Tapi saya ada hadiahnya. Tapi Pak Fajri nggak boleh jawab tuh Pak. Ayo silakan. Iya. Walaupun udah jawab. Silakan kepada sahabat-sahabat saya semua, teman-teman dan rekan-rekan serta anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada. Ini pertanyaan yang menarik, singkat, padat, jelas, tapi mungkin sulit dijawab. Tapi mau dijawab juga mungkin bingung, tapi ada hadiahnya nih. Ya. Daripada salam. Kira-kira mungkin nggak diganti? Itu bagaimana? Silakan. Ini langsung dari beliau. Silakan buat kawan-kawan atau teman yang ada dimanapun berada. Mungkin raise hand. Ya, silakan. Ya, dari Unta nih Mbak Sri. Siapa lagi? Aduh, kelihatan nih. Ya, silakan Mbak Sri. Ya. Suaranya Mbak Sri. Oke, sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Nah, di sini saya ingin menanggapi dari pertanyaan Bapak Darussalam tadi. Nah, menurut saya itu tuh bisa saja terjadi, tapi manusia tetap dibutuhkan untuk mengoperasikan robot tersebut pasti. Tapi itu tidak banyak lagi, dan itu tuh bisa mungkin terjadi bahwa kita tuh bakal tergantikan oleh robot. Karena kan semakin perkembangan zaman ya semakin hal-hal kayak gitu tuh teknologi tuh semakin berkembang. Jadi itu tuh bisa saja terjadi, Bapak. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Saya panggil Mbak Sri Indah ya. Mbak Sri Indah. Supaya Mbak Sri Indah tidak tergantikan dengan robot, apa upaya Mbak sebenarnya? Maaf Pak, boleh diulangi pertanyaannya?
Pertanyaannya, agar Mbak Sri Indah ini nggak tergantikan dengan robot, apa yang harus Mbak lakukan saat ini? Supaya Mbak nggak digantikan dengan robot profesi yang sekarang itu. Misalnya sekarang profesi di bidang pajak. Supaya saya tidak tergantikan dengan robot. Iya. Gimana ya? Mungkin kinerjanya kalau robot kan jika secara teknis gitu kan Pak, kita enggak gimana ya cara jelaskannya, bentar Pak. Oke, disimpan aja PR ya. Satu pertanyaan lagi Pak Oscar, nih saya tunjukkan kepada teman-teman di Kanwil DJP Kalimantan Barat ya. Saya ingin tanggapan. Tadi saya bilang dengan digantikannya dengan robot itu akan ada beberapa penerimaan yang hilang. PPh 21 karena robot nggak gajian kan. PPN karena robot tidak bisa mengkonsumsi. Lantas hilang juga PPh badan atau 25 angsuran gitu kan. Karena biaya-biaya investasi robot itu akan dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak. Setuju? Tidak setuju? Dari teman-teman DJP Kalimantan Barat. Akan berkurangkah penerimaan negara ketika robot menggantikan manusia dalam profesi bidang pajak? Monggo, silakan. Mungkin Pak Padri bisa nunjuk tuh siapa tuh. Pak Haji tunjuk, Pak Haji siapa? Pak Muklas mungkin ditunjuk siapa? Pak Andi, Pak Arif. Silakan Immanuel Saragih. tanggapin. Atau Pak Haji. Ayo Silakan Pak dong, Noel, tanggapin. mewakili DJP Kalbar. Sambil Silakan, kenalan Pak. kita. Ada hadiahnya loh nih Pak. Buku. Ini spesial nih buku lah. Terima kasih Pak. Pak Darussalam, saya coba jawab Pak ya. Jadi tadi pertanyaan menarik Pak ya. Ini mungkin bisa terjadi 30 tahun ke depan Pak ya. Jadi kalau suatu saat nanti robot menggantikan kita, berarti ada potensi pengurangan PPh 21, 25 dan PPN tadi Pak ya. Nah, baik, dari satu sisi mungkin benar Pak, bisa terjadi pengurangan dari sisi robot itu sebagai penerima penghasilan Pak. Tapi dari sisi lain, kalau robot itu ternyata produktivitasnya lebih tinggi daripada pegawai pajak saat ini, dan dalam hal penggalian potensi ataupun dalam hal pembuatan himbauan ataupun pelayanan penyuluhan, peningkatan kesadaran perpajakan dengan ketegasan dalam pendekatan hukum, saya pikir bisa jadi ternyata lebih efektif Pak. Bisa jadi kalau tadi dari paparan Bapak ternyata masih banyak tax gap-nya, kita masih banyak gitu ya. Peluangnya itu potensi tadi pihak orang pribadi mesti 50% badan mesti 30% dari, berarti kan itu ruang yang bisa dioptimalkan dengan tenaga robot tadi. Nah itu sebetulnya jadi PR juga buat kita saya sebagai PNS pajak untuk meningkatkan kapabilitas lah, tidaknya nggak kalah dengan robot. Ya mungkin dari sisi kompetensi tadi multidisiplin ilmu lebih berbanyak, baik dari teknologi, sains atau sosiologi dan sebagainya. Kemudian yang mungkin yang tidak dapat dipenuhi oleh robot itu, ya robot kan kemampuan komunikasi mungkin Pak ya, bagaimana kita mempersuasi bagi pajak itu kan human, itu lebih personal gitu, itu mungkin kurang dapat feelingnya, belum dapat di robot. Mungkin itu bisa dikembangkan sehingga meningkatkan kesadaran kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Mungkin itu Pak, saya coba jawaban dari saya Pak. Terima kasih Pak Darussalam, Pak Oscar. Ya, kalau boleh saya simpulkan tuh Mas Immanuel Saragih itu memprediksi robot itu lebih produktif daripada manusia. Wah, ini harusnya yang lain tersinggung gitu kan ya. Harusnya lebih belajar lagi bahwa saya nggak kalah dengan robot dan saya nggak mau digantikan dengan robot seperti itu ya Pak Immanuel. Terima kasih. Nanti Pak Oscar tolong catat alamatnya Pak Immanuel Saragih, akan saya kirim buku perpajakan karangan saya kepada Pak Immanuel Saragih. Jadi ada dua orang ya Pak Oscar ya. Mohon izin tolong untuk Bapak dokumen. Ya Pak. Ini pertanyaan berikutnya, kita masih ada waktu nih Pak. Ya. Satu pertanyaan dari
Mbak Sri ya tadi ya, Mbak Sri Universitas Tanjung Pura. Ya, apakah yang memiliki pengalaman sebagai relawan pajak atau pernah berkontribusi dalam tax center di perguruan tinggi dapat dipertimbangkan masuk ke instansi perpajakan? Nah, ini itu Pak Fadri itu kan pemerintah itu kan. Pak Fajri nanti yang jawab itu ya. Kami saya boleh cerita nggak Pak Oscar? Boleh, monggo Pak, monggo. Saya pernah menemukan dikasih tahu oleh seorang teman, dia baca lowongan satu perusahaan swasta mencari pegawai pajak. Salah satu syaratnya apa? Dan ini menarik dan ini sangat mengejutkan bagi saya. Pernah menjadi relawan pajak. Wah, keren kan? Jadi itu sertifikat tuh disimpan tuh yang relawan pajak karena ada secara fakta meminta pengalaman pernah menjadi relawan pajak. Apalagi kalau itu bekas sertifikat relawan pajak itu ditandatangani oleh Pak Fadri Usman. Wah, itu lakunya depan tuh. Itu se-Indonesia laku Pak sampai keluar. Ya, kalau nggak laku akan di-hire sendiri oleh Pak Fadri gitu. Iya pasti itu. Ya, itu kejadian benar ya. Jadi jangan pernah sepelekan pengalaman relawan pajak itu luar biasa dan mereka akan cari ternyata itu juga faktanya seperti itu. Oke Pak Oscar, untuk penambah penyemangat teman-teman yang mungkin pernah menjadi relawan pajak ya, kalau belum dapat sertifikat tuh dikejar sertifikatnya, kalau sudah ada tolong tuh laminating, disimpan yang terbaik, kalau perlu dibawa kemana-mana ya supaya nggak hilang. Baik Pak, ini mungkin menarik juga. Kenapa sampai ditanya tuh Pak relawan pajak? Ini salah satu mungkin biasa kalau di pajak ini kan biasa kerja di bawah tekanan Pak. Dengan waktu singkat padat dan harus cepat dilaporkan pada saat itu. Kalau enggak ya kena penalti. Maka mungkin attitude itu, karakter itu akan membantu dan mendukung bagi yang meng-hire anak-anak yang di tax center Pak. Nah, yang kedua mungkin public speaking, mereka berkomunikasi itu ya menarik buat saya. Mungkin nanti diperpanjang Pak, kalau perlu jangan hanya 1-2 bulan di relawan pajak, setahun ngono loh Pak. Nah, itu di rolling kemana-mana biar tahu nanti susahnya di pajak. Bukan senangnya, susah ini untuk menambah portofolio bagi anak-anak kita. Kalau saya sih sederhana, makin portofolionya bagus dan memang kasus case study, saya yakin itu. Saya sampai sekarang masih case study Pak saya. Wajib itu. Nggak mungkin kalau kuliah itu nggak boleh buka buku ya. Wah, nggak mungkin di pajak tuh nggak buka buku. Dia harus baca. Kalau baca ya pasti buka buku. Karena dinamis. Nah, maka sampai sekarang mohon izin Pak Darussalam, kami di akademisi khusus saya masih tetap menerapkan itu Pak. Case study itu penting. Bahkan satu pertemuan itu wajib dia harus tahu. Nah, apalagi kita di Kalimantan Barat ini banyak berhubungan dengan pihak luar. Tax treaty itu sangat menarik. Itu sangat termasuk dengan transfer pricing itu luar biasa. Nah, saya setuju tadi. Mungkin sesuai dengan pernah yang kita dapat juga, kalau perlu diplat aja tuh Pak, barang-barang milik negara. Ini anggaran dari PBN termasuk barang milik negara atau barang milik daerah. Rp1 pun menggunakan dana APBN, dia wajib masuk menjadi barang milik negara. Rp1 pun dia dana pakai APBD, dia wajib masih pasang itu menjadi barang milik daerah. Saya rasa itu udah perlu dijor-jorkan. Zaman now, orang pintar ya wajib bayar pajak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan heran. Maka sekarang memang benar pajak itu dinamis dan harus keroyokan, nggak bisa sendiri. Nah, maka sampai sekarang saya bilang, oh jangan ego-egoan kita. Nggak zaman lagi ya Pak Darussalam ya. Sampai menunggu pertanyaan berikutnya, kira-kira ada berapa hal mungkin yang bisa disampaikan oleh anak-anakku sekalian atau sahabat-sahabat untuk mumpung ada Pak Darussalam nih orang yang di sini dengan Pak Fajri dengan kawan-kawan. Kami persilakan untuk sesi berikutnya, kami persilakan. Ya, mumpung saya biasanya kalau konsultasi profesional itu jam-jam Pak. Walaupun 15 menit dihitung 1 jam kayak parkir aja Pak ya. Iya Pak. Bayarnya 1 jam. Nah, iya, saya ngerasain dulu Pak. Ini kalau nggak karena Pak Fadri saya nggak mau datang nih. Iya. Coba yang tadi itu Pak Oscar, berapa fresh graduate di tempat Pak Darus sekarang? Iya, itu belum dijawab sama Pak Darussalam. Karena belum ada yang nanya, Yang itu Pak Fajri yang nanya, malu-malu ini. Moderator boleh nanya nggak Pak?
Moderator ada tarifnya. Waduh. Nah ini makanya. Ayo anak-anakku sekalian, seluruh tech center silakan dimanapun Anda berada dan sahabat-sahabat sekalian Ayo. ingin tanyakan, ada berapa hal mungkin? Silakan. Silakan. Ini Pak, ini dari Anissa ada pertanyaan nih Pak di sini ya, dari chat ya. Yang terakhir, saya baru ingat pernah magang di PMA 3 dan jadi relawan tapi nggak dapat sertifikat, sayang sekali. Iya. Saya nggak tahu apakah sertifikat tuh diberikan atau harus ada tes lagi untuk mendapatkan sertifikat. Saya nggak tahu gimana itu. Relawan pajak sertifikatnya. Izin menjawab mungkin Pak Darus untuk semua. Ya itu memang ada pertanyaan ya dari Amelia. Saya baru ingat pernah magang di PMA 3 dan jadi relawan tapi nggak dapat sertifikat. Mbak Amelia bisa menyurati lagi kantor di mana dulu tempat magang dan menanyakan sertifikatnya. Mudah-mudahan sebenarnya mereka sudah menerbitkan, mungkin ada kekeliruan, ada pengiriman atau apa. Ya, Mbak Amelia, silakan. Silakan dilanjut kembali, Pak Oscar. Ya, untuk teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, khususnya kawan-kawan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak di seluruh kabupaten. Ini saya kasih kesempatan bertanya kepada Pak Darussalam, karena di beberapa kabupaten ini Pak berhubungan dengan pihak luar dan banyak tenaga kerja asing yang masuk ke kita, Kalimantan Barat terutama, untuk membangun pelabuhan dan sebagainya. Ini kami persilahkan untuk teman-teman yang Direktorat Jenderal Pajak di beberapa kabupaten dan kota ada, baik di Singkawang, Sambas, Sanggau, dan Mempawah. Ini Mempawah lagi tren nih. Mempawah dulu ampun-ampun deh, tidak pernah nyampe nih Pak Fajri ya, setengah pun tidak pernah nyampe itu. Oke, saya masih ingat dulu target-target karena memang sangat terbatas. Nih, dengan dibangunnya pelabuhan, insya Allah mudah-mudahan ke depan akan lebih menarik, potensinya banyak. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ada di Direktorat Jenderal Pajak yang dimanapun Anda berada untuk melakukan pertanyaan. Monggo. Kita sampai jam berapa ya? Ini tadi Pak Andi bilang tidak terbatas nih sampai Pak Darussalam nggak ini ada kegiatan lain kata Pak. Ada. Saya jangan ingin menyampaikan gini ya. Saya sudah mengarang sekitar 12-13 buku, saya lupa. Terkait dengan buku-buku yang tadi dengan pertanyaan Pak Oscar yang terkait dengan tadi kan terkait dengan banyaknya tenaga kerja asing yang sekarang ya Pak Oscar ya tadi. Silahkan aja diunduh ya buku pajak internasional saya itu ada 700 halaman ya. Saya kasih gratis di dalam bentuk PDF dan itu saya juga sudah taruh di website saya. Sekiranya memang tidak hanya teman-teman di PG Pajak tapi juga teman-teman dari kampus, mahasiswa ya, silakan aja tuh buku-buku saya gratisin semua tuh karangan saya Pak Oscar ya. Siap. Insyaallah Pak, mungkin nanti di kampus saya langsung link ke tempat Bapak tuh, karena kalau untuk pajak insyaallah di Akademi Perpajakan mungkin paling lengkap lah Pak buku-bukunya untuk di lingkungan Kalimantan Barat. Tapi dengan ditambah support dari Pak Darussalam tadi, mungkin connecting IT library ini sangat berarti buat kami. Makasih Pak Darussalam. Ini satu pertanyaan lagi dari anak-anak sekalian, teman-teman yang dari Universitas Tanjung Pura nih Pak. Dari Mbak Erni ya, Mbak Erni. Saya bilang Ibu Mbak Erni. Mohon izin Pak, jika ingin menjadi konsultan pajak, apa saja persiapan dan tahapan yang harus dilakukan? Kalau di kantor saya aja ya sebagai contoh ya, di kantor saya pada dasarnya saya juga sudah menerapkan bahwa pajak itu adalah multidisiplin ilmu ya. Jadi saya tidak terpatok ya, tidak semata-mata hanya menerima pegawai yang hanya latar belakangnya akuntansi, hukum, atau administrasi fiskal atau perpajakan itu sendiri ya. Karena begini, untuk divisi transfer pricing ya, salah satu divisi yang ada di kantor saya itu multidisiplin ilmu ya, seperti itu. Kita juga menerima lulusan bukan non pajak seperti itu ya. Dan sekarang kami lagi mengembangkan teknologi perpajakan ya.
Dan di sini kita sekarang tuh saya mencari justru teman-teman yang punya latar belakang IT, ya, seperti itu. Jadi apa yang harus dipersiapkan ya? Pertama ya pasti tergantung nanti mau menuju di bidang pajaknya yang mana, seperti itu kan ya. Intinya pajak itu multidisiplin ilmu, jadi ada bidang-bidang yang memang dalam konteks bagian dari pajak itu kita di kantor saya bisa terima ya. Jadi tidak harus akuntansi, ekonomi, hukum ataupun jurusan pajak ansih itu sendiri. Jadi persiapkan pasti ya kalau masuk suatu perusahaan itu pasti nanti paling tidak tesnya pertama tes pengetahuan umum perpajakan, kedua zaman sekarang ya harus pintar bahasa Inggris ya gitu kan, itu udah pasti karena nanti kalau di tempat saya itu 80% itu kliennya multinasional gitu kan ya. Jadi nanti saya cemplungkan untuk bicara sendiri sama yang kulitnya beda dengan kita ya, itu. Jadi itu udah tuntutan dan saya yakin itu tidak hanya di profesi ini, pasti di profesi lain juga sama. Lantas ada tes, pasti dengan itu ada tes TOEFL, ada tes psikotes, dan persiapkanlah diri Anda seperti itu. Dan sekarang itu yang lagi booming itu adalah saat ini ya di dunia non government di profesi bidang pajak itu adalah sangat susah mencari ahli transfer pricing. Itu sangat susah. Kedua, sangat susah mencari orang pajak yang orang yang paham pajak, punya background pajak tetapi jago IT-nya. Jadi sekarang kita rebutan Pak Oscar. Jadi saya sering harus membayar lebih dari yang plafon yang ada di kantor itu ya. Jadi mereka sekarang baru mau masuk aja berani pasang harga tuh Pak Oscar. Gila nggak itu yang jago-jago transfer pricing sama yang teknologi perpajakan itu, sehingga akhirnya saya ngalah, saya lebihkan dari plafon yang seharusnya mereka terima ketika dia mendaftar sebagai fresh graduate ya. Jadi belajarlah transfer pricing, belajarlah teknologi perpajakan karena itu yang saat ini sedang booming dan sangat dicari. Ini pengalaman pribadi saya. Terima kasih Pak Oscar, saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Darussalam karena mengingat waktu juga, tapi ada satu nih mungkin nih. Masih boleh nggak ya nanti bertanya Pak? Singkat, padat, jelas. Oke, coba. Ada berapa hal mungkin di sini yang akan saya seleksi. Ya. Pak, dari Putri ini, Sika. Saya ingin bertanya bagaimana dengan tarif pajak tinggi dikatakan Indonesia maju? Karena bagian negara-negara maju rata-rata pajaknya rendah. Mengapa Indonesia tidak memanfaatkan hasil bumi atau BUMN sebagai pemasukan? Mengapa justru pajak yang di Indonesia dinilai menekan kepada masyarakat? Oke ya. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Oke. Ini terakhir ya Pak ya. Oke. Ya. Saya ingin meluruskan ya. Faktanya kalau untuk tarif PPN aja ya, rata-rata dunia itu 15,4. Kita paling rendah tuh Pak. Ya. Kita hanya 10%. Dan 10% itu termasuk kelompok negara yang rendah untuk tarif PPN. Ya. Ingin saya sampaikan. Jadi sekarang untuk batasan penghasilan tidak kena pajak ya, di Indonesia untuk pemungut yang menjadi batasan pengusaha kena pajak PPN ya, PKP kan? PKP. Indonesia kan 4,8 M kan? 4,8 M. Kalau di negara lain itu batasannya 1,2 M. Jadi ketika dia omsetnya 2 M dia sudah wajib PKP. Di Indonesia kan belum kan? Artinya apa? Artinya di Indonesia itu justru terkait dengan tarif PPN dengan batasan itu lebih memihak kepada wajib pajak gitu ya. Ini jangan salah, makanya tadi saya bilang mungkin karena memihaknya kepada wajib pajak tax ratio kita rendah. Ya. Itu. Jadi ini ingin saya luruskan dari pertanyaan dari siapa tadi? Mbak Putri, Cika. Mbak Putri ya, seperti itu. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Darussalam. Ini banyak juga yang pengen tanya, tetapi nanti mungkin bisa kita tampung, kita coba diskusikan dengan panitia, atau nanti lewat chat, atau lewat email, atau lewat apa yang ada di webnya Pak Darussalam. Dan saya berterima kasih kepada secara pribadi dan sebagai moderator kepada Pak Darussalam telah
telah menyisihkan waktu lah untuk kami di Kalimantan Barat. Ini berkat dari sahabat-sahabat teman-teman saya di Direktorat Jenderal Pajak, Pak Fajri dan kawan-kawan, dan Pak Kakanwil dan sebagainya. Ini dan kerja keras seluruh panitia di sini, Andi, Muklas dan kawan-kawan yang lain, Mbak Sri dan lain sebagainya. Kalau dulu yang ini malah Bu Ayu ya Pak ya, sekarang nggak ada lagi ya. Terus Mbak Putri dan lain sebagainya. Alhamdulillah, puji Tuhan hari ini bisa dengan menyelesaikan kegiatan kita acara Tech Center Expo ini. Walaupun sebenarnya banyak yang tidak terpuaskan, mungkin ada yang banyak mau bertanya tapi malu-malu Pak karena berhubungan dengan pajak. Terus kata ada yang sifatnya pribadi dan lain sebagainya. Karena ada sedikit anekdot di masyarakat. Karena kebetulan juga background orang tua saya di Direktorat Jenderal Pajak Pak. Jadi kalau cubit pengusaha jangan banyak-banyak dibilang. Yang penting ada masuk ke kas negara. Tetapi pada saat sekarang nggak bisa, harus taat pajak dengan taat aturan. Ternyata kalau kita hitung-hitung dengan ilmu keuangan akuntansi, ternyata pajak itu nggak mahal, jangan jadikan beban. Nah sederhana, apalagi dengan formula dengan beberapa keringan-keringanan yang dikasihkan oleh pemerintah pada wajib pajak. Saya rasa itu sudah sangat menolong. Tetapi sampai kapan ini bisa begini? Badai akan berlalu, kepastian akan dapat. Maka dalam usaha, hidup itu bergerak, bergerak itu maju, maju itu harus sukses, dan zaman now, wajib bayar pajak. Ya Pak. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Alhamdulillah, puji Tuhan, telah sampai di sini, dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat semua, dan dimanapun Anda berada. Dan sekarang saya serahkan kepada MC. Salam sukses selalu buat Pak Darussalam dan seluruh panitia yang ada, dan seluruh peserta yang ada dimanapun Anda berada. Sukses selalu buat kalian semua, dan mudah-mudahan dilimpahkan rezeki sehingga rezekinya bertambah, PPh-nya juga akan disetor kepada negara. Sukses selalu buat kita semua. Kami silakan kepada MC, Pak Moses dan Mbak Bi, kami persilakan. Boleh nggak saya minta waktu sebentar? Boleh, monggo Pak, monggo Pak. Oke, saya akan tutup. Pertama saya akan mengucapkan kembali terima kasih kepada Pak Fajri Usman ya Pak ya. Sampaikan salam saya kepada Pak Ahmad Jamhari dan kepada teman-teman di lingkungan Kalimantan Barat. Salam hormat saya. Teman-teman kampus Tech Center di wilayah Kalimantan Barat ya. Sehat semua dan sukses selalu, dan saya tutup. Buah salak, buah kedondong, bayar pajak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau gitu saya tambah nih, buah kedekak, buah kedeki, buah pala tumbuh sekerat. Kalau semua berbaik hati, jangan lupa walaupun bayar pajak, walaupun sekerat. Ya, ya Pak.